Hari ini kita akan membaca buku Multatuli Max Havelaar yang cukup fenomenal. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Multatuli, seorang Belanda yang membela hak-hak pribumi pada masanya. Ini cukup luar biasa, dan untuk mengetahui kisah-kisahnya mari kita membaca. Karena aku laki-laki terhormat dan maklar kopi, drugs the couple, Max Havelaar. Ini gambaran awalnya. Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya. Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya. John F. Kennedy. Ketika pertama kali diterbitkan di Belanda tahun 1960, Max Havelaar langsung menggerakkan negeri itu. Novel ini ditulis Multatuli, nama pena dari Edward Dawes Dunker, mantan asisten presiden Lebak pada zaman penjajahan Belanda abad ke-19. Max Havelaar mengungkapkan kebobrokan dan kekejaman kolonial Belanda di Jawa dan memunculkan penerapan politik etis sebagai usaha Belanda membayar utang mereka kepada pribumi dengan memberi kesempatan pendidikan kepada para keturunan bangsawan di Jawa dan di Indonesia. Meski pendidikan hanya terbuka bagi kaum elit yang loyal kepada pemerintah Belanda, setidaknya kesempatan itu membuka mata para priai pribumi tentang kondisi dunia. Pramoedya Anantathur bahkan berpendapat bahwa reformasi pendidikan kaum elit ini pada akhirnya memunculkan pergerakan nasional yang memunculkan negara Indonesia dan mengakhiri kolonialisme Belanda pada 1945, serta memicu gerakan-gerakan anti-kolonialisme di Afrika. Karena itu, Pramoedya menyebut Max Havelaar sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Konita mempersembahkan Max Havelaar sebagai salah satu buku yang penting dalam khazanah sastra klasik Indonesia, sebuah karya yang mengunggah kebobrokan pemerintah dan ketidakpedulian para pejabat, sebuah penyakit yang masih menjadi momok di Lebak dan Indonesia sehingga masa kini. Redaksi terhadap Max Havelaar dapat diapresiasi oleh para pembaca Indonesia masa kini sebagai sebuah karya sastra yang memperkaya batin pembacanya. Redaksi menerjemahkan Max Havelaar dari edisi bahasa Inggris terjemahan Baron Alphonse Nahuys dengan referensi edisi terjemahan Indonesia oleh H.B. Jasin. Redaksi juga melakukan beberapa penyesuaian minor agar bahasanya lebih bisa diterima pembaca sekarang, tetapi dengan tetap mempertahankan nuansa klasik. Akhir kata selamat menikmati karya ini. Semoga dengan menghargai karya-karya klasik warisan sastrawan masa lalu, kita bisa mengambil makna dan pengalaman yang akan membuka jendela-jendela pelajaran inspirasi. Salam redaksi Konita. Pendahuluan. Max Havelaar diterbitkan beberapa tahun silam di Belanda yang menimbulkan kegemparan besar yang belum pernah terjadi di negeri itu. Penulisnya menggunakan nama samaran Multatuli, tapi nama aslinya Edward Dawes Dunker, mantan asisten presiden pemerintah Belanda di Jawa, langsung dikenal dengan berapi-api dan sangat antusias. Penulisnya mempersembahkan kisah ini kepada saudara-saudara sebangsanya dalam bentuk novel, buku yang memperkenalkan bangsa Belanda pada pemerasaan dan tirani luar biasa yang diderita oleh penduduk asli Hindia Belanda. Kerajaan insulat megah yang melingkari khatulistiwa Bak Untayan Zamrud adalah korban, dan beberapa penulisnya dalam masa tugasnya berupaya untuk mengakhiri penindasan keji yang berlangsung setiap hari di wilayah itu. Tapi sia-sia, walaupun sebagian orang menganggap buku itu hanyalah novel yang menarik dan memikat. Penulisnya menyatakan bahwa isinya adalah fakta. Dengan berani penulisnya meminta pemerintah Belanda pembuktian kekeliruan isi bukunya, tapi keberadaan itu tidak pernah didebatkan.
di Kongres Internasional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sosial di Amsterdam pada 1863, penulis menantang saudara-saudara sebangsanya untuk membuktikan kesalahannya, tapi tidak ada yang berani menerima tantangan itu. Singkatnya, Mr. Douwe Stroncker yang pernah menjadi pejabat pemerintah Belanda saat itu selama 17 tahun cenderung berhalus daripada melebih-lebihkan kebenaran. Tidak satupun fakta pernah diperdebat di Belanda, dan Mr. Douwe Stroncker siap untuk membuktikan semua pernyataannya. Di parlemen Belanda tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, tapi Mr. Van Twist, mantan gubernur jenderal Hindia Belanda, ketika diminta oleh Baron van Heuvel, mengatakan bahwa dia mungkin bisa membuktikan kesalahan Max Havelaar, tapi tidak tertarik untuk melakukannya. Buku ini membuktikan bahwa kisah dalam Uncle Tom's Cabin mengenai kekejian terhadap budak-budak di Amerika Serikat tidak ada artinya jika dibandingkan dengan semua yang berlangsung setiap hari di Hindia Belanda. Max Havelaar adalah nama yang dipilih oleh penulisnya untuk menjelaskan pengalamannya di Timur. Dalam bab pertama bukunya, dia baru saja kembali dari Hindia dan bertemu dengan teman sekolahnya, Tuan Dragstapel, yang saat itu seorang makelar kopi. Tuan Dragstapel ini sangat kaya, sedangkan Max Havelaar sangat miskin, sehingga Max meminta teman lamanya untuk menjadi penjamin dan penerbitan bukunya. Mulanya, Tuan Dragstapel tidak menghiraukan permintaan Max ini, namun setelah itu, ketika menyadari keuntungan yang bisa diperolehnya, dia bersedia. Dragstapel adalah orang yang sangat unik, hanya peduli pada pekerjaannya, sangat mementingkan diri sendiri, dan digambarkan oleh penulisnya sangat cerdik dan jenaka. Hal itu untuk memperlihatkan keberadaan ekstrem antara dirinya sendiri dan beberapa saudara sebangsa yang ditemuinya. Semenjak kepulangannya dari Jawa, saat itu Max Havelaar mengenakan selendang kotak-kotak atau syal, sehingga Tuan Dragstapel selalu menyebutnya sebagai Tuan Shalman. Beberapa bulan setelah penerbitan Max Havelaar, salah seorang anggota parlemen Belanda paling terkemuka bersumpah bahwa buku ini memang seluruh negeri dilanda kengerian. Sia-sia saja pemerintah Belanda itu berupaya berdalih bahwa ini didalangi partai tertentu. Penulisnya secara terbuka menyatakan bahwa dirinya bukan anggota partai liberal ataupun konservatif. Dia menempatkan diri sebagai panji kebenaran, kesetaraan, dan kemanusiaan. Oke, kita lanjut kapan-kapan lagi, masih di pendahuluan. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa ikuti akun ini